Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan kalam hikmah, ya, yakni membawakan perkataan seorang ulama salaf, yakni Ahmad bin Harb. Dalam kitab Syiar Alamin Nubala, beliau Ahmad bin Harb mengatakan, Abitullaha khamsina sanatan fama wajatu halawatal ibadati hatta taraktu salasata asya. Beliau mengatakan, aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Maka tidak saya dapati kelezatan beribadah, nikmatnya beribadah, sampai saya tinggalkan 3 perkara. Yang pertama, taraktu ridon nas hatta qaddartu an atakallama bil haqq. Aku tinggalkan keridhaan manusia sampai aku mampu mengucapkan kebenaran. Yang pertama ini sungguh benar adanya, ya, karena mencari ridho manusia ialah perkara yang mustahil, yakni secara maksudnya ialah keridhaan manusia seluruhnya, keridhaan manusia secara umum. Karena seluruh manusia tidak mungkin bersepakat dalam satu hal, dan kebanyakan manusia, mayoritasnya mereka ialah doluman jahula, orang-orang yang dolim dan orang-orang yang jahil. Apabila kita mengikuti mereka, maka tentu ini merupakan sesuatu yang mustahil. Maka seseorang yang hanya mencari keridhaan manusia akan terhalang dari menyampaikan al-haq, merasa berkewuh, merasa sungkan untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan, ya, menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat ini merupakan wasiat Rasulullah SAW. Ad-dinu nasihah, ya, agama adalah nasihah. Nasihah ialah mengharapkan kebaikan kepada orang lain, ya. Maka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa, ya, nasihat itu wahai Rasulullah? Yang terakhir ialah wali a'ammatil muslimin, kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Maka menyampaikan kebenaran ini merupakan bentuk nasihat, mengharapkan kebaikan kepada manusia tanpa ada rasa pekiwuh, tanpa ada mencari keridhaan mereka, karena seseorang itu hendaknya mencari ridha Allah saja. Meninggalkan keridhaan manusia demi keridhaan Allah itu tentu mulia, akan tetapi mencari keridhaan manusia dengan meninggalkan keridhaan Allah, ini perkara yang tercela. Maka seseorang yang mengharap ridho manusia, mereka akan terhalang dari menyampaikan kebenaran. Dan ini yang terjadi di banyak tempat, terkhusus di zaman kita ini. Berapa banyak, ya, pengacara, berapa banyak hakim, mereka terhalang dari menyampaikan kebenaran, memutuskan kebenaran, hanya karena apa? Hanya karena tatkala menangani kasus orang-orang terpandang, pejabat. Namun tatkala mereka menangani kasus orang-orang rendahan, orang-orang kecil, ya, maka mereka sangatlah kejam. Karena apa? Karena sudah terbeli kebenaran. Maka perkara pertama yang akan disampaikan oleh siapa tadi? Ahmad bin Harb, ialah beliau meninggalkan ridho manusia agar apa? Agar bisa menyampaikan kebenaran seutuhnya. Yang kedua, wa taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas sholihin. Aku tinggalkan teman dekat yang fasik
sampai aku dapati teman-teman dekat dari kalangan orang-orang soleh. Ini disebutkan dalam hadis ya, yang kurang lebih maknanya ialah permisalan teman yang soleh dan teman yang jelek ialah seperti seseorang yang duduk dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Ya. Orang yang berteman dengan pedagang minyak wangi, bisa jadi ia bisa membeli minyak wangi tersebut, atau minimal ia mencium bau wangi dari sebelahnya yang teman dekatnya tadi. Atau mungkin ia diberi. Kemungkinan yang kedua, apabila ia berteman atau duduk di samping pandai besi, maka bisa jadi dia terkena cipratan api pada bajunya sehingga bajunya menjadi terbakar. Atau minimalnya ia akan dapati bau yang tidak sedap, bau asap api dari pandai besi tadi. Yang artinya dari hadis ini, seseorang yang berteman dekat dengan orang soleh ataupun fajir ini akan sangat berpengaruh. Kesolehan seseorang akan berpengaruh kepada teman dekatnya. Begitu juga kefajiran seseorang akan memberikan efek negatif kepada orang yang di dekatnya. Ya, sebagaimana tukang pandai besi. Dan juga seseorang itu, kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba. Ya. Seseorang itu nanti akan bersama orang-orang yang ia cintai di hari kiamat. Dikumpulkan bersama orang-orang yang bersama orang-orang yang ia cintai ketika di dunia. Kalau ketika di dunia yang ia sukai, yang ia cintai ialah para penyanyi, ya, para bintang film, ya orang-orang yang fasik, maka ya akan dikumpulkan di hari kiamat. Di mana tempatnya? Tentu orang fasik tempatnya di neraka. Ya. Adapun katakanlah ia berteman atau ia cintai orang-orang soleh, wali-wali Allah, ia mencintai Rasulullah SAW, maka bisa jadi ia nanti di akhirat ditempatkan dengan orang-orang soleh tadi bersama Rasulullah SAW, dan siapa yang tidak ingin. Dulu ada seorang badui menanyakan kapan hari kiamat. Maka Nabi pun menjawab dan balik tanya, memangnya apa yang Anda persiapkan untuk hari kiamat itu? Maka Nabi pun bertanya, dan orang Badui ini menjawab, ya, cukup kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya sebagai bekal hari kiamat. Ya, maka Nabi menjawab kurang lebih, wallahu seingat saya beliau menjawab, apabila orang ini benar maka ia beruntung. Ya. Lalu Nabi mengatakan, almar'u man ahabba yaumal qiyamah, seseorang akan bersama orang-orang yang cintai. Sebagaimana perkataan Anas bin Malik, tatkala walaupun aku tidak memiliki amalan sebesar Rasulullah, amalan seperti Abu Bakar dan Umar, akan tetapi aku mencintai mereka. Harapannya walaupun level amalan, level imannya berbeda, akan tetapi tatkala ia mencintai, Anas mencintai para sahabat tadi, ya Abu Bakar, Umar, diharapkan nanti dikumpulkan bersama-sama di hari kiamat. Ya. Maka ini nasihat yang kedua agar bisa mendapatkan kelezatan iman. Ia tinggalkan teman-teman fasik dan mendekat kepada teman-teman soleh. Yang ketiga, yang terakhir, wa taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Aku tinggalkan kelezatan dunia sampai aku dapati kelezatan akhirat. Maksudnya, ia tinggalkan kelezatan dunia yang melalaikan. Kelezatan dunia yang melalaikan. Yang melalaikan dari perkara wajib, yang melalaikan dari perkara sunnah, yang menyibukkan dari akhirat. Ya. Sampai tatkala seseorang bisa menghindar dari perkara-perkara kelezatan dunia yang saya sebutkan tadi, tentu ia akan prioritaskan amalan ibadahnya untuk kegiatan akhirat. Ini bisa yang sudah keluarga, insya Allah bisa merasakannya. Seseorang itu sudah disibukkan dengan keluarga, tentu disibukkan dengan perkara-perkara yang positif. Ya. Bayangkan dia harus kapan dia sholat 5 waktu di masjid, kapan dia harus
membantu istrinya, kapan dia harus belajar, kapan dia harus mengajari anak-anaknya, ya. Kapan dia harus berdakwah. Yang istri pun demikian, kapan dia harus mengerjakan pekerjaan rumah, mendidik anak, sholat 5 waktu, mungkin menambah dari hafalan Quran, mungkin dari tilawatul Quran. Ini waktunya sudah habis, bahkan kurang, ya. Tapi semua ini merupakan perbuatan atau aktivitas yang baik, aktivitas yang positif. Sehingga aktivitas-aktivitas positif ini bila ikhlas, maka akan mendapatkan insya Allah kelezatan akhirat. Maka sungguh benar perkataan Imam Ahmad ibn Harb, 3 perkara tadi, yakni ia meninggalkan keridhaan manusia agar bisa mengucapkan kebenaran. Lalu yang kedua, meninggalkan teman-teman yang jelek. Lalu yang ketiga ialah menyibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi akhiratnya. Ya kalau dia ingin sekedar jalan-jalan itu ya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melalaikan, atau jangan terlalu sering, ya. Jangan terlalu sering sampai-sampai dia sulit untuk hadir di masjid, padahal masjid itu merupakan tempat yang terindah di muka bumi ini, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada acara kita kali ini, yakni kalam hikmah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.